Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Kali ini kita akan membahas soal PJOK PPPK 2021, kompetensi pedagogik, kompetensi manajerial. Baik, langsung saja kita menuju nomor 1. Disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan belajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior and degree, C. Condition and degree, D. Audience, E. Degree. Kunci jawabannya adalah E. Pembahasannya, audience adalah peserta didik, behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses, condition adalah persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai, degree adalah merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melakukan rangkaian sajian proses pembelajaran. Kunci jawabannya adalah E, degree. Nomor 2. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Kunci jawabannya adalah E. Prinsip penilaian sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jawabannya adalah E, yaitu objektif. Nomor 3. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Dan jawabannya adalah C. Pembahasan menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi jawabannya C. Menyeluruh. Nomor 4. Perhatikan kasus berikut. Pak Bejo adalah guru PKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapatkan 80. Dari kasus di atas artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Di sini jawabannya adalah B. Pembahasan objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadi adalah B. Objektif. Nomor 5. Perhatikan penjelasan berikut. 1. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. 2. Jumlah nomor soal ada 10. 3 siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. 4 siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan oleh Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuran kriteria.
Jawabannya adalah A, pembahasan. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadi jawabannya adalah A, adil. Nomor 6. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Di sini jawabannya adalah A. Pembahasan portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi jawabannya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Nomor 7. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks, E. Tes simpel. Kunci jawabannya adalah B. Pembahasan uraian terbatas atau teks struktur. Soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban bahasa didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Contohnya, 1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. 2. Sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Jadi jawabannya adalah B. Tes uraian terbatas. Nomor 8. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. E. Melaksanakan pelajaran seperti biasa. Jawabannya adalah C. Pembahasan karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi yang lain. Jadi jawabannya adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Nomor 9. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik, E. Waktu pelaksanaan dan bentuk soal. Jawabannya adalah C. Tes formatif contoh penilaian atau ulangan harian. Penilaian harian atau ulangan harian ya. Tes sumatif contoh penilaian akhir semester atau PAS, PAT. Jadi jawabannya C. Cakupan materi dan batas waktu pelaksanaan. Nomor 10. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut harusnya mendapatkan skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawabannya adalah E. Pembahasan pemberian informasi teknik prosedur obat di awal dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur.
kriteria sampai pengambilan keputusan bebas dari subjektivitas menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Jawabannya adalah E, adil. Nomor 11. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Dan di sini jawabannya adalah A. Pembelajaran. Pembahasan menurut Boss dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek (PCL) adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan produk artistik tertentu. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu sentralistis, pusat, dan strategis pembelajaran. Pertanyaan penuntun. Menuntun siswa untuk menemukan konsep, investigasi konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan, otonomi untuk menentukan target sendiri, realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Jadi jawabannya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Nomor 12. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian. Untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Contoh pemanfaatan teknologi untuk memahami materi pembelajaran, rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi X, guru memanfaatkan slide PPT. Jadi jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Nomor 13. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Dan jawabannya adalah A. Apersepsi digunakan untuk mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Nomor 14. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. HP, alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Nah, di sini jawabannya adalah A. Pembahasan bagan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Jawabannya adalah A. Bagan. Nomor 15. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek,
B. Benar salah. C. Pilihan ganda. D. Menjodohkan. E. Jawaban bebas. Dan 015 jawabannya adalah A. Pembahasan tes praktek penilaian keterampilan, tes objektif penilaian pengetahuan, tes objektif juga penilaian pengetahuan, tes objektif penilaian pengetahuan, tes uraian penilaian pengetahuan. Nah, jadi ini pilihan-pilihan A, B, C dijelaskan dengan A, B, C juga. Jadi jawabannya adalah A, penilaian keterampilan, daftar cek. Nomor 16, Pak Selamat mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan, sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Selamat dan Ibu Susi termasuk ke dalam A. Praktek dan tes kemampuan awal akhir, B. Observasi dan tes penempatan, C. Observasi dan tes seleksi, D. Praktek dan sumatif, E. Observasi dan formatif. Di sini jawabannya adalah B. Pembahasan jenis penilaian berdasarkan bentuk penilaian praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tes penilaian observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Jenis tes berdasarkan fungsi, tes seleksi digunakan untuk memilih atau menyeleksi siswa untuk mengikuti program tertentu. Contoh tes seleksi penerimaan siswa baru. Tes akhir merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh. Tes formatif adalah tes hasil belajar siswa yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan materi tertentu. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran telah diberikan. Tes penempatan adalah tes yang berfungsi untuk membantu, mengelompokkan, mengategorikan, menempatkan, meranking, menentukan siswa ke dalam kelas atau kelompok tertentu. Tes awal merupakan tes yang dilaksanakan sebelum pelajaran diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan. Jadi jawabannya adalah B. Observasi dan tes penempatan. Nomor 17. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Dan di sini adalah C jawabannya. Pembahasan feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement, punishment ya. Refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran. Contoh, mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Remedial, pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Jadi jawabannya adalah C. Feedback atau umpan balik. Nomor 18. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah, dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan kelulusan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jawabannya adalah A. Langkah pemilihan materi. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, memilih sumber bahan ajar. Nomor 19. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender umum, D. Kalender waktu, E. Kalender hijriah. Jawabannya adalah B. Pembahasan kalender akademik adalah istilah umum dalam media dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan.
Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian, yakni semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Kalender pendidikan Kaldik merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar dan juga jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, keagamaan umum khusus, kegiatan khusus sekolah. Jawabannya adalah B, kalender pendidikan. Selanjutnya 20. Guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktek. Jawabannya adalah C. Uraian. Pembahasan dimensi pengetahuan, faktual, elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik, konseptual, klasifikasi, prinsip, konsep, teori, prosedural, keterampilan melaksanakan prosedur, metakognitif, keterampilan bersikap mandiri dan tahu apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Jadi jawabannya adalah C. Uraian.